Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya sangat senang dapat Google AdSense guys ya. Ini surat dari Google, kalau yang udah monet itu pasti dapat guys ya. Ini dalamnya berupa nomor PIN untuk syarat pengambilan saldo nanti kalau sudah gajian guys ya. Nah ini sebenarnya datanya sudah lama, cuma baru saya review guys. Untuk apa review ini ya? Yang mau saya review itu yang penghasilan saya ini sudah berjalan 4 bulan kalau nggak salah. Nah mungkin banyak yang bertanya kira-kira berapa ya penghasilan YouTuber pemula. Kan saya pemula guys ya, baru join di dunia YouTube. Sebenarnya sudah 6 tahun guys, cuma baru satu channel ini yang lolos, yang lainnya itu ya enggak. Nah di sini saya akan ingin berbagi berapa pendapatannya. Kiranya itu subscribernya sekitar 1000 lebih guys ya, kalau nggak salah 1800 untuk video ini tayang guys ya. Nah itu penghasilannya berapa, saya sudah berjalan itu sekitar 4 bulan, nanti akan ditengok bersama ya guys ya. Nah sebelum itu saya juga mau berbagi pengalaman cara membuat channel, atau mungkin yang mau terjun di dunia YouTube guys ya. Kayak saya ini sebenarnya juga pemula, tapi ya alhamdulillah berjalan guys ya. Nah gimana caranya, mungkin nggak banyak tapi ada guys ya yang bertanya itu pengen kayak masnya gitu, maksudnya kan sama sehobi, cuma dia juga pengen nge-YouTube biar dapat penghasilan gitu guys ya. Nah sembari hobi dan dapat penghasilan, nggak tahu caranya gimana, mungkin sudah nyoba cuma nggak rame atau nggak ada yang nonton guys ya. Nah ini juga saya mau room tour istilah YouTuber guys ya, katanya room tour itu room itu ya ruangan, tour itu seperti touring guys ya, atau jalan-jalan tapi di dalam ruangan ya. Sebenarnya saya setiap kali bikin video ya di kamar. Nah yang pertama yang akan saya bahas, pertama pertama gaji YouTube pemula, yang kedua itu tentang cara nge-YouTube ya untuk pemula itu setupnya gimana, seperti audio, lighting, terus posisi kamera dan lain-lain. Yang terakhir itu ya room tour guys ya, lokasi, maksudnya itu situasi kamar saya sebenarnya nggak enak juga kalau di videoin ya, berantakan tau lah. Nah kayak yang pertama itu saya awal bayaran itu bulan Juli atau Juni kalau nggak salah guys ya. Itu pertama kali masuk saldo YouTube Studio itu sekitar 100.000 lebih dikit, sekitar 117.000 itu 1 bulan guys ya. Nah mungkin ada yang kaget, loh kok dikit gitu. Rata-rata faktor penyebabnya yang pertama itu adalah CPM nya rendah, yang kedua penontonnya guys ya sedikit. Nah penontonnya masnya kan banyak, nah misalnya 1000 2000 itu kan banyak guys ya. Nah jangan salah paham, YouTube itu walaupun ribuan, kalau CPM nya dikit itu ya dikit guys ya. Sebagai contoh, saya pernah itu per 1000 video cuma dibayar 3000 guys, bayangkan 3000 yang nonton 1000 orang dibayar cuma 3000 rupiah guys ya, bukan 300.000 loh. Nah itu memang kenyataan guys ya, tapi semakin lama nanti CPM itu semakin naik guys ya. Kalau saya sekarang itu ya rata-rata sekitar 4000 sampai 5000 itu kalau awal video. Saya cek itu guys ya, RPM nya cuma 2700 per 1000 jam tayang. Nah buat yang bingung CPM itu apa, itu adalah istilahnya gampangnya orang Jawa guys ya, patokannya per 1000 penonton nanti bayarannya berapa gitu guys ya. Nah tadi kan sudah saya contohkan, semisal 1000 orang tonton 3000, nanti kalau
yang nonton 5.000 tinggal dikalikan 3 berarti 15.000 guys ya. Nah seperti itu cara ngitungnya, itu cara kasarnya, cara gampangnya guys ya. Ada juga CPM, nah itu juga lain nanti. Nah di sini saya hanya ya bingung sendiri guys karena pemula juga nggak tahu saya. Nah pokoknya itulah ya. Nah untuk bulan Juli ya guys ya, nah itu naik sekitar berapa, nanti saya kasih fotonya. Nah itu naik perlahan guys ya, tapi tetap di angka 150-an kayaknya, itu dalam waktu 1 bulan. Nah untuk bulan depannya itu Agustus kemarin guys ya, RV HUT ke 78 itu saya mendapatkan 215.000 sekitar itu guys ya. Itu lumayan, semakin lama semakin naik. Dan bulan sekarang ini September itu berjalan per video ini tayang guys ya, itu sekitar 39.000 penghasilannya. Nah minggu kemarin saya nggak upload karena ada hajat, ada yang mantenan tetangga saya jadi sinoman guys, ngebantu, jadinya nggak bisa bikin video. Nah untuk video sekarang nggak ada tutorial guys ya, saya hanya mau membagi pengalaman. Mungkin ada yang terinspirasi terus jadi YouTuber terus malah melebihi saya. Nah awal saya mulang YouTube itu sudah pernah saya buat video, kalau nggak salah itu asal usul nama Swallow Electro. Nah itu juga nyeleneh ya, mungkin mirip sendal, merek sendal ya, emang inspirasi dari itu guys. Tonton aja videonya, ada di deskripsi. Nah untuk ini juga sistem PLTS saya. Channel ini ya fokus beratnya ke PLTS, cuma yang lainnya juga saya bahas seperti modif panel lah atau buat lampu lah ya, dan lain-lain. Pokoknya tentang elektro tapi fokusnya ke PLTS. Ini buat penonton yang baru datang mungkin bingung ini kotak apa kok ada 2 terus nyala-nyala ya. Untuk yang ini mau bahas apa toh, gaji ya lanjut lah nanti. Nah untuk yang ini adalah sistem baterainya, saya masukkan ke dalam box, ukurannya X9, harganya sekitar 33.000 boxnya ya. Kalau baterainya ya lebih, kalau satunya itu merek Samsung 22F itu sekitar, dulu saya beli itu 6.000, naik 6.500, naik lagi 7.000 ya, pokoknya naik terus, cuma dapatnya random MAH nya guys ya. Kalau merek batunya sama semua Samsung hijau. Terus saya beli juga yang Teclitol Kala, ini tanpa merek tapi saya dapatnya satu warna guys ya, jadi nggak gaduh-gaduh. Ini total 34 MAH kalau saya tes pakai Siu, tapi secara realnya saya tes pakai ini pemberian Mas guys ya dari Project Ringan. Ini USB tester, ada MAH nya itu sekitar 35 MAH guys ya, lumayan nambah 1000 MAH. Terus untuk ini adalah sistem kendalinya seperti saklar, display, ini indikator baterai. Terus ini ada display untuk inverternya, ini ada inverternya guys ya, saya kasih display. Dalamnya ini kosong guys. Nah dalamnya ya seperti ini acak-acakan, saya nggak terlalu pandai kerapian. Untuk inverternya pakai Sunpro, ini semua sudah saya bahas di video saya, dari inverter, perakitan ini dan perakitan baterai juga guys ya. Buat yang baru mampir silakan tonton, dicari di channel saya. Nah kembali lagi ke gaji. Nah kira-kira saya kan pernah tanya ke Mas Project Ringan, Mas Fadli Hidayat ya, saya manggilnya Kang kalau di video YouTube ya Mas. Terus kata beliau waktu pertama kali gajian juga sama, kecil katanya. Memang awal mulang YouTube itu mungkin di luar ekspektasi ya, mungkin maunya sekali gajian besar gitu, enggak guys ya.
Pertama dari kecil nanti lama-lama menjadi bukit. Nah, awal mulanya beliau itu pertama kali gajian itu sekitar 6 bulan guys, itu baru bisa cair karena YouTube itu minimal penarikan 1.300.000 guys ya. Nah, jadi setiap bulan kalau nggak memenuhi target itu nggak bisa diambil, bisanya minimal 1.300.000. Nanti kalau sudah melebihi ditarik semua bisa guys, kayaknya. Saya juga belum pernah soalnya. Nah, di YouTube itu ribetnya yang pertama syaratnya guys ya, tapi sekarang ada enaknya, ada tambahan YouTube Short, itu gampang rame guys ya. Nanti kalau misalnya tembus 10 juta tayang nanti bisa monet guys ya, tanpa 1000 subscriber atau 4000 jam tayang kalau nggak salah. Nah, saya itu malah lolosnya di 4000 jam tayang, itu saya sudah lewat duluan. Kok bahas sampai sini toh, sampai uang ya, pokoknya baru sekitar 400.000 itu dalam jangka waktu 4 bulan ini guys ya, yang Agustus September ini masih berjalan, totalnya sekitar 400. Tapi yang masuk saldo AdSense, saldo Google AdSense nya itu baru 280. Nanti bulan ini sekitar tanggal nggak sampai tanggal 15 nanti cair lagi masuk ke saldo AdSense. Nah, itu setiap bulan diperbarui sampai melebihi 1.300.000 baru bisa gajian. Nah, ribet guys ya, saya juga masih bingung penarikannya pakai bank, itu saya nggak punya, soalnya saya akali pakai Dana. YouTube itu ada caranya, cuma nggak berhasil guys ya. Kode PIN verifikasinya itu nggak pernah dikirim, ada notifikasi tapi tulisannya transfer gagal, saldo akan dikembalikan ke pengirim. Nah, saya takutnya nanti pas saya masukkan kode nomornya itu kan ada gas nominalnya, nanti kalau saya masukkan berhasil nanti pembayarannya nggak bakal berhasil karena nggak bisa guys ya, soalnya kodenya juga gagal ditransfer, takutnya nanti malah nggak bisa ditarik. Ini masih nunggu KTP saya di Bogor, itu pindah alamat soalnya guys ya, ini belum dikirim. Nanti kalau sudah dikirim nanti mau saya buat untuk penarikan YouTube ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau jeliwet guys ya, saya kurang paham, kurang bisa menjelaskan. Soalnya ada yang komen juga di panel Surya 5WP, Mudipan itu bingung dia kan, saya bolak-balik panel jelasin min plusnya ini ketemu ini terus dibalik lagi, katanya tinggal suruh tes pakai USB tester, ini plus nanti dikasih lambang plus, ini min kasih lambang min, nanti masuk mana gitu kan kelar. Nah, ya saya nggak kepikiran, maaf ya. Nah, untuk poin yang pertama itu yang masalah gaji guys ya, mungkin dipandang orang saya ini udah nge-YouTube view-nya banyak, duitnya banyak, ya enggak, sebenarnya tekor guys, makanya ini toko saya nggak pernah jalan, saldonya minus terus. Oke, yang kedua itu bentar sampai guys. Nah, yang kedua itu masalah gimana setup YouTuber pemula seperti saya. Mungkin banyak yang ingin tahu cara atau rahasia saya nge-YouTube tentang elektronik ya, seperti ini. Nah, gimana biar video itu tampilannya enak dilihat orang guys ya. Mungkin video kalian ada yang upload terus tapi view dikit guys ya. Nah, itu penyebabnya mungkin gara-gara tampilan videonya kurang jelas, atau suaranya jelek, atau lightingnya, maksudnya pencahayaannya itu buruk, jadi orang ngelihat itu susah guys ya, objeknya itu susah terlihat atau fokusnya hilang-hilang. Nah, di sini yang paling penting ya guys, yang pertama itu audio menurut saya, karena ada juga yang tanpa audio, maksudnya dikasih subtitle gitu guys ya. Nah, itu juga bisa kalau maunya seperti itu, tapi kalau saya itu lebih enak ngomong guys ya, karena nggak susah ngedit. Nah, audionya itu harus jernih, jadi orang nonton itu suaranya jelas, yang disampaikan jelas, jadi orang itu maksud. Kalau saya itu jelas tapi yang jelasinnya ini nggak jelas guys,
maksudnya itu cara jelasinnya itu nggak to the point gitu loh, gimana ya, jeliwet lah. Nah, kalau orang ngomong jeliwet. Nah, suaranya itu harus jelas. Nah, dulu saya nge-YouTube itu pakai audio HP guys ya. Enggak, pakai ini, lupa. Masih ada enggak toh? Nah, dulu saya awal mula nge-YouTube pakai ini guys. Ini mikrofon eksternal, tapi nggak semua HP kayaknya bisa, tergantung HP-nya. Saya beli ini harga 10.000 di Shopee. Jangan lupa pakai adapter ini karena ini jacknya nggak support langsung di HP guys ya. Pakai adapter baru masuk ke HP. Nah, dulu saya pakai ini, jadi ini mancep di HP, terus ininya di sini sama kayak ini. Sekarang saya sudah ganti ke wireless. Ya harganya memang lebih mahal guys ya, sekitar 70% lebih mahal. Kalau ini 10.000, terus saya upgrade ke wireless, ini saya belinya sekitar 70 ribuan. Tapi untuk manfaatnya memang beda guys ya. Seperti ini contoh, saya kan jauh dari kamera, jadinya nggak ada kabel ngolor gitu, jadi nggak ribet guys ya. Dan kedua, suaranya itu ada noise reductionnya. Kalau saya diem, nah itu kan suara luar nggak kedengaran. Kalau saya sambil ngomong ada bocor-bocor dikit. Kalau ini ya seperti mikrofon biasa, tangkap suara dari mana saja guys ya. Nah, habis upgrade ini apa yang saya lakukan? Tentu seperti setup cahaya guys. Seperti di video ini, kalau kalian lihat mungkin agak enak guys ya. Di muka saya fokus, cerah, tapi di objeknya juga terlihat. Terus kalau masalah faktor kamera itu opsional sebenarnya. Kalau HP apa aja bisa guys, tergantung user atau pemakainya. Kalau kalian paham cara pemakaian kamera HP, bisa bagus guys ya. Sebagai contoh seperti ini saya dekatkan fokusnya di sini guys. Kalau saya jauhkan fokusnya ke saya. Nah, ini adalah manual fokus dari HP. Sepertinya nggak semua HP bisa, cuma HP zaman sekarang itu harga 1 jutaan itu sudah bisa seperti ini guys ya. Fokusnya ke saya, terus fokusnya ke ini Google AdSense. Nah, seperti itu. Jadi untuk objeknya juga harus fokus guys ya. Lightingnya juga cara setupnya gimana. Pertama itu hadap depan ya guys ya. Dari kamera kan di depan ya. Nah, seperti ini saya contohkan. Ini kamera, ini HP, kameranya belakang madep ke saya. Nah, cahayanya bagusnya dari mana? Yang pertama saya pakainya dua sisi. Yang pertama depan saya pas, yang kedua agak samping. Bisa serong, bisa agak serong, pokoknya jangan pas siku guys ya, agak condong serong ke kanan. Kalau kameranya di sini, lampunya sekitar sini. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama ini sebagai pencahayaan fokus langsung ke wajah saya. Yang kedua ini sebagai penghapus atau penghalus lah. Nanti kan ada bayangan, nah itu nanti diperhalus pakai ini guys ya. Jadi kesorotnya dari dua arah, bisa jadi 3 arah juga bisa, kiri, kanan, tengah, atau depan, samping. Yang belakang itu sebagai backlight atau depth, seperti visual, jadi objeknya seperti 3D gitu guys ya. Yang belakang blur, depan fokus gitu ya. Saya sedikit seneng editor, saya nge-YouTube juga ada anime, saya suka anime, suka ngedit juga, makanya saya sedikit paham setup kamera atau dan lain-lainnya. Nah, untuk langkahnya selanjutnya itu pengeditan guys ya. Kadang orang itu dari kamera langsung diupload ke YouTube. Nah, itu kalau tanpa lewat edit itu yang nonton kadang bosen guys. Maksudnya itu ini videonya terlalu bertele-tele, kan ada scene yang nggak terlalu penting atau nggak penting, nanti masuk ke video itu malah membuat penonton itu seperti gimana ya, lama-lamain gitu loh. Kadang di skip langsung sampai ujung, terus ketemunya juga yang bertele-tele, makanya orangnya langsung kabur gitu guys ya. Nah, kalau diedit kan yang scene-scene nggak guna nanti dibuang, dimasukkan ke scene-scene yang berguna. Jadi kalau orang
orang nonton itu full sampai akhir itu mereka itu nyaman gitu guys ya, maksudnya bertahan lama di video kita. Nah itu bisa menjadi faktor videonya itu terus rame gitu guys ya. Nah dari setup mikrofon, terus pencahayaan, kalau kamera opsional buat saya pakai HP Poco M4 Pro guys ya. Itu HP 2 jutaan, murah guys ya, nggak mahal kok. Nah untuk yang ketiga itu, oh iya, channelnya harus memiliki ciri khas guys ya. Ciri khas saya apa? Saya nggak tahu guys. ya kalian sebagai penonton, channel saya unggulnya di apa kok? Saya nggak tahu. Mungkin orang suka channel saya, mungkin suara saya agak aneh atau gimana, lucu, tahu cara saya menjelasinnya juga mungkin bikin nyaman gitu. Saya nggak tahu, tergantung mas guys kalian yang nilai. Kalau saya ya seperti ini, ala kadarnya. Sebenarnya saya agak niru mas guys itu, yang gas seperti ini tuh saya niru guys ya. Terus jadi kebawaan, terus jadi kebiasaan. Saya nge-YouTube juga dibantu beliau. Pertama YouTube itu di share di komunitas, langsung loncat guys ya. Nah awal itu saya langsung kena mental, malahan video saya rame, mau upload nanti takutnya sepi. Nah itu biasanya sering dirasakan YouTuber pemula seperti saya. Nah mungkin ini sedikit bocoran saya setupnya gimana ya. Ini HP-nya saya ambil, jangan salah paham, ini bukan saya, maksudnya bukan punya saya. Ini beneran bukan punya saya, dari lampu sampai tripod ini punya toko ya guys ya. Toko tempat saya kerja saya pinjem, karena di toko juga setup seperti ini, katanya buat iklan tapi belum berjalan, makanya saya pinjem. Nah untuk tripod saya sendiri ini, oh ini tripod toko nih guys. Kalau punya saya itu kakinya patah semua guys, tinggal satu yang bertahan nih, tinggal ini, kalau yang lain patah. Terus yang kedua ini dudukan HP ini kalau punya saya ini patah guys ya. Jadi kalau saya review itu di karet, di tali karet. Nah ini sebenarnya pertama saya pakai, cuma bagus kayaknya mau beli guys kalau ada dana mungkin ya. Nah cara setupnya ini kan saya duduk di sini, terus ini yang mau saya backgroundnya lah, pokoknya buat pemandangan aja, nanti saya di agak samping gitu guys ya. Nah pertama ini saya duduk di sini langsung kesorot lampu guys, ini lampu PLN. Nah tapi ininya tutupnya saya buang, jadi kan seperti lampu sorot guys ya, nyorot ke depan. Nah itu pas di muka saya, ini pas depan ya guys ya. Nah dari depan sini agak ke samping, cuma di atas ini ada dua lampu yang menyala, ini belum saya nyalakan. Oke. Nah ini sama ini itu untuk backlight samping guys ya, biar video saya, muka saya itu seperti halus lah, cahayanya seperti bagus gitu guys ya. Nah jadi di sini kan kesorot terang gitu guys ya dari depan, terus di sini langsung disorot PLN, terus dari atas juga, jadi seperti serong gitu guys ya. Nah itu fokusnya di saya, agak ke sini guys ya. Nah itu setup saya supaya terlihat jelas videonya. Ini mungkin gambaran, mungkin ada yang pengen seperti ini, bisa ditiru guys ya. Oke, saya fokuskan lagi. Nah itu kalau mau ngevlog seperti ini, bagaimana kalau seperti tutorial, itu kan kamera di atas, nanti objeknya di bawah. Nah cahayanya kalau saya itu fokus dari atas, cuma agak sorong ke depan. Nanti kalau di bawahnya pas ketutupan sama HP-nya, jadi ada bayangannya.
pokoknya HP-nya agak mundur, nanti kan bayangannya nyondongnya ke sini guys ya. Nah terus disorot dari samping juga, nah jadi bayangannya nanti ke belakang, cuma di samping kan ada lampu lagi, nanti kebias hitamnya itu kebias jadi pudar gitu guys ya. Ya pokoknya biar halus, itu benernya standarnya pencahayaan kalau kameramen video atau foto seperti itu. Jadi objeknya itu fokus lampu, terus ada objek lain, cahaya lain itu dari samping atau kanan kiri lah, pokoknya sama. Pokoknya jangan dari belakang itu yang terang. Kalau dari belakang yang lampu warna-warni itu boleh, kalau yang terang itu malah buat videonya oversaturated atau gimana guys ya, bahasa kerennya backlight lah. Nanti yang belakang terang mukanya jadi hitam, jadi redup, karena cahaya belakang itu diredup, diterang, pokoknya itu guys ya. Mungkin banyak yang nggak paham juga ya, pokoknya fokus cahaya dari depan, atas atau samping, jangan dari belakang. Nah untuk itu setup cahaya guys ya. Kalau review juga sama, pokoknya objeknya itu jangan membelakangi cahaya kamera. Nah itu untuk yang ketiga itu room tour. Saya sebenarnya nggak enak kamar saya ya gini guys, kalau di room tour juga malah merusak pemandangan. Kalau saya bikin video acak-acakan bener. Yang pertama ini, nah ini belakang ini sumpah kresek banyak, ini kayak plastik. Terus di sini ada kayak center, ini perawatan saya. Terus ini ada project nanti buat charger pakai modul TP terus dan lain-lain. Terus ini tempat bekas makan ini ya Pak, barang-barang saya guys ya. Terus di sana juga kayak gini guys, nah udah nggak terawat, debu kotor pula, karo naruh juga asal ya guys ya. Memang seperti ini saya ya, jangan kaget. Ini ada center, ada aki juga. Ini nanti kayaknya mau buat project benerin aki kayak gitu juga boleh ya guys ya. Itu mati semua dua, tapi lumayan besar, mungkin lumayan kalau dihitupin lagi ya. Seperti ini kamar saya tuh, atasnya juga ini ada plastiknya cuma banyak bolong. Ini kalau angin atau tikus lewat, pasir itu jatuh guys. Nah kayak gini, ini kotoran dari atas, biasanya tikus lewat terus pada jatuh gitu guys. Nah ini setupnya. Untuk PLTS saya berjalan ini total mengangkat hampir 3 ampere ini bebannya. Ini tiap hari saya pakai, cuma nggak sampai 3 ampere gini guys. Ini karena full load, saya mau review harus penerangan ekstra. Ini juga pakai PLTS guys semua. Ini ada colokan PLN, ini masuknya di inverter guys. Saya pakainya inverter ini, jadi sangat bermanfaat ya guys ya. Nah mungkin videonya yang lain akan saya bahas total biaya pembangunan PLTS ini guys ya. Soalnya banyak juga yang tanya habis berapa bikin seperti ini. Nah saya bingung jawabnya, karena yang pertama saya itu dari kecil upgrade terus, jadilah seperti ini dari PLTS mini guys ya. Nah gimana jawabnya, apakah dananya langsung dari PLTS mini sampai jadi gini atau langsung yang udah jadi gini? Nah mungkin next video atau lain waktu kalau longgar. Total biayanya dari saya upgrade PLTS mini sampai jadi ini, terus saya pisah sama full jadi ini tok, itu habisnya berapa. Ini belum pernah saya ngitung habis berapa, karena ya kalau orang hobi itu gimana guys ya, pokoknya kalau ada dana pengen beli, nggak bakal nyesel. Ya nyesel ada, cuma nggak kapok beli lagi. Itu saya ya, nggak saya sih semuanya kayaknya kalau hobi ya.
apakah buntung? Ya buntung sebenarnya, cuma karena hobi dan juga kebutuhan channel saya sudah monet, mungkin tabungan masa depan itu bisa balik kok. Kalau Mas Gas itu sekitar 4 tahun 5 tahun baru balik modal, itu sekitar 20 juta kalau nggak salah PLTS nya. Kalau yang nggak tahu pakai PLTS badak itu loh guys, warna oranye namanya apa, Senika. Itu beliau pakai yang 24 volt, total WP nya 400 WP. Nah, ada yang tanya juga kok jarang upload, Uber target katanya guys. Karena ada kebutuhan, mungkin anaknya sekolah atau gimana, sama ini apa, tulang belakangnya habis encok guys, katanya kejentit habis naik ke atas benerin panel atau gimana, katanya kejetit terus nggak bikin video, nggak jadi katanya. Kayaknya itu penyebab nggak uploadnya. Dan mungkin videonya hanya sampai sini guys. Nggak tahu kenapa nafas saya jadi pendek, jadi cepet kayak gitu loh guys. Mungkin udah capek ya. Sampai sini dulu, mungkin ada manfaatnya bagi sebagian orang, ada juga yang biasa mungkin udah tahu dan juga malah pengen terinspirasi terus malah pengen buat channel. Semoga sukses yang pengen buat, yang mau setup seperti ini. Sederhana aja, jangan mewah-mewah, dari kecil, yang penting solid. Kalau ada yang komen atau yang tanya itu jangan diabaikan guys ya, karena kalau ditanggapin nanti ada interaksi, itu juga bisa meningkatkan rekomendasi YouTube. Makanya kalau ada yang komen baik dibales, yang jelek juga dibales, jangan dibiarin. Kalau dibiarin sayang, diambil manfaatnya. Dia komen jelek dibales yang baik, jelek lagi dibales yang baik, terus gak ada habisnya. Nanti kan kebaca YouTube kan komennya banyak, nanti dapat rekomendasi banyak. Oke lah, sekian dulu video dari saya Swallow Elektro, terima kasih.